Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya tetap ngajar? Karena pulau ini termasuk orang yang sangat berkeyakinan kalian ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrallahi wa ma walahu au aliman au muta'alliman. Terus untuk menghilangkan laknatullah di dunia ini hanya zikrullah, termasuk yang disebut Rasulullah SAW adalah proses belajar mengajar au aliman au muta'allim. Terus kula niku sangat fanatik kalian yang namanya belajar. Karena niku sing kula anggap ingkang ngilangi adab, ngilangi laknat. Kula beberapa kali terdikte oleh baca. Misalnya baca sistem geologi bumi. Niku zaman wonten likuifaksi teng Palu. Itu beberapa ahli geologi tanya saya, Pak Hak, apa ada pembenarannya dalam Quran? Terus saya bilang, sampean baca ayat ini dengan kamus bahasa Arab yang dikarang orang sekuler, atau bila perlu yang dikarang orang Kristen, biar kamu tidak nganggep saya ini nyari kebenaran. Selama ini alhamdulillah kadang kamus Munjid itu terkenalnya itu dikarang orang non muslim, tapi kadang itu ada hikmahnya adalah, tapi saya bukan berarti menganjurkan belajar Munjid, ini ada hikmahnya adalah madatul kalimah itu dimaknai secara benar menurut objektivitas ilmu. Singkat cerita tak suruh nyari makna maro yamuru mauran. Jadi Allah ngendikan tentang surat Al-Baqarah, apa kamu merasa aman? Merasa aman setiap saat man fis sama ayyakhsifa bikumul ardu fa idza hiya tamur. Allah zat yang menguasai langit setiap saat bisa saja melumerkan bumi ini. Jadi melumerkan itu ya bahasa Arabnya tamur itu. Jadi Allah sudah mengingatkan bahwa potensi bumi ini memang likuifaksi karena di bawah ada magma, ada air, ada macam-macam. Kemudian potensi bumi ini juga dihantam oleh benda-benda langit. Sehingga Allah ngendikan innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Jadi setiap saat mungkin meteor itu menghantam bumi, setiap saat mungkin Mars yang menghantam bumi. Sehingga kalau kita belajarnya itu geologi atau sistem galaksi, itu ketakutan kita ya pada likuifaksi, pada meteor yang jatuh, pada apa. Tapi kalau misalnya kita baca yang su'ul khotimah, ketakutan kita ya akan su'ul khotimah. Tapi terus kalau lihat berita TV corona ya takutnya akan corona. Tapi setelah distatistikkan, misalnya belajar orang yang mati karena ngelindur, itu ya terus takut tidur, karena yang mati karena ngelindur itu juga banyak. Artinya apa? Membaca itu membentuk, dan itu artinya belajar. Saya termasuk orang yang meskipun masih muda itu gak mati-mati mati. Jadi yang bedakan saya dengan bisnis PD saya kalau masalah ngadepi mati. Karena bukan berarti saya mesti soleh, mesti husnul khotimah ya enggak. Ada istilah mati yang menyenangkan dalam diri manusia. Itu Nabi ngendikan, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li, wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Sebagian doa, Allah maj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Jadi mati itu akhir dari maksiat saya atau akhir dari potensi maksiat saya. Sehingga kata Syekhul Hikam, kamu harus percaya diri bisa selamanya tidak maksiat lagi. Orang kan tanya, masa manusia tidak bisa maksiat lagi? Ya bisa saja kamu pas taat terus mati, berarti sudah tidak bisa maksiat. Jadi ulama itu melihat mati itu akhir dari segala maksiat atau potensi maksiat. Di sini hebatnya lagi-lagi JN, bohong fasik bentuk kayak apa, kalau mati saya deh. Tombone menang kabeh, saya dia menang kabeh. Sesuai kayak ini saya nih, kemudian buatan sakit maling, buatan sakit korupsi. Oh gak saya ini. Itu satu ilmu yang luar biasa. Meskipun ya tentu agak ngawur, tapi itu bagus. Secara ilmu bagus, karena al-maut adalah rohatun min kulli syarr. Laki-laki yang menyelamatkan itu illa aliman aw muta'allim. Proses belajar mengajar. Saya baca banyak tentang halal haram dalam kitab Imam Ghazali itu, tak ulang berkali-kali. Saya tuh dulu ya gak paham, karena kitab paling susah di bab Imam Ghazali itu menurut saya kitab halal haram. Termasuk bagaimana cara ngelola amal salatin yang terkenal korup sementara menyumbang kamu sebagai jaizah, sebagai hadiah untuk para kiai atau untuk para guru. Itu perdebatannya ulama itu macam-macam. Ada yang bilang haram karena itu potensi haram atau memang benar-benar haram. Ada yang bilang boleh karena kalau yang pakai kamu untuk kebaikan, kali itu dipakai mereka ruwet. Kebetulan yang partai ini lebih besar Mas Nadif. Ya alhamdulillah. Terus dikiaskan sama ghanimah. Lagi-lagi karena baca, saya itu pernah ditanya seorang dosen di Jogja. Gus, saya ini muslim mulai kecil dan saya peneliti, saya pernah sekolah di mana. Yang ganjil dari saya tentang Islam itu satu, yaitu ghanimah. Kok kayak Islam itu rampok gitu ya, perang sudah, orang kafir itu kalah, hartanya diambil, gini-gini. Ya ghanimah. Terus saya memberi analogi, kalau ada barong ke kamu, bawa senpi, bawa pedang, terus kamu mengalahkan barong itu, alat-alat itu kamu kembalikan apa kamu sita? Ya saya sita, nanti dipakai barong lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau dikembalikan ke orang kafir berarti menjadi kekuatan kekafiran lagi, dan itu harbi. Dia baru nerima. Lagi-lagi ini barokahnya baca. Makanya saya diminta sama sini ya saya tentu faktor hormat karena bapak saya memang dulu ngaji sama Badullah. Mbah saya itu terkenal wali, yang bapaknya bapak. Itu kalau kesini Nyifati Badullah satu.
Nur di situ mondok dia ini nggak apa-apa. Pondok elek lah, dia wali. Zaman itu bapak itu di kamar kursi ya masih ada kakinya. Saya dulu sering dijak ke sini. Jadi bahasa itu terkenal wali itu. Jadi bahasa itu tirakat terus sampai kabut itu poso. Kebetulan cucunya agak niru. Saya tidak niru itu karena itu jadi memang disuruh tidak niru. Kata mbak saya kira usah tirakat, usah tirakat ini. Gitu. Jadi saya bangun juga gitu. Kue haram tirakat, tak tirakat. Saya senang sekali. Tapi tua-tua kok mikir putu. Nah, terus tirakat itu putu sopo. Jadi mulai jadi kayak betul mas tadi saya ini sudah mulai mikir. Karena saya ini termasuk orang yang kecelok alim yang nggak banyak orang menghormati karena sudah diramal sama mbah-mbah. Di dulu mbah saya Mbah Nur Sam itu. Kakak saya itu SMP, SMA, kakak saya yang kedua juga SMP, SMA. Mbah saya itu Mbah Nur Sam yang nganterkan bapak ketika mondok sini, yang ikrar karo Badul Awali Mbah Nur Sam, ahli tirakat, ahli kuasa. Itu bilang, Nur, anak sing iki aja pondok, aja sekolah. Sumben sing ngalim ku anak sing iki. Ketika saya habis tamat SD sama mbah saya itu kan, mbah saya naruhan juga di Sabtu begitu. Singkat cerita sama mondok sarang. Mondok sarang pertama langsung dikenal Mbah Mun, anak kiai jadi langsung dikenal. Didoni macam-macam terus jadi wong alim enggak ada yang ngeluh. Biasa aja untuk dengan sepuh. Ya sebenarnya saya agak kecewa ya, saya inginnya kan dianggap prestasi gitu, ternyata dianggap doanya orang. Ya, makanya kalau ini memiliki ya rotok, ya syukurlah sama kamu tamakin sama semuanya, karena tadi, kenapa saya harus cerita ini? Quran sendiri mengakui bahwa orang soleh itu diantara aturannya adalah dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Meskipun Allah bisa bikin orang soleh dari mana saja, tapi yang legitim itu memang dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Dan kata dzurriyyah itu tasmalu auladal inas, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, memasukkan turunan yang dari ibu. Meskipun tentu secara wali nikah atau secara disiplin nasab dari ibu itu tidak ngefek, tapi dari segi fa'indal irqad jassas bahwa sistem tubuh kita itu tetap ada gen dari seorang apa? Ibu. Sehingga banyak ulama tafsir mengatakan dzurriyyah itu tasmalu auladal inas. Dzurriyyah itu memasukkan turunan dari apa? Ibu. Bapak saya itu nasabnya nasab wali, jadi babanya itu suka tirakat, suka. Ibu itu nasab kiai. Jadi kalau bapak wiridan itu kalau istiqomah itu disalahkan sama keluarga ibu, istiqomah itu salah. Karena ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu masalah secara ilmiah. Mbah Mun itu sering kritik kalau ada pondok wajib puasa, wajib merawat itu sering kritik. Itu secara fikih bahaya. Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Dan itu kriminal dalam bab fikih. Betul itu sama cari di Sulam Taufik. Babnya itu ngeri, ijabu malam yajib itu tidak dihitung minal kabair. Dicari sendiri itu di bab Sulam Taufik. Tidak usah sebut itu parah betul malah cara menvonis Abu Hasan bin Dohir di Sulam Taufik. Ijabu malam yajib. Tapi pondok-pondok yang tirakat tidak kurang dalih. Niki buatan majibaken, melatih. Bukan majibakan tapi apa? Nah, silsilah dari keluarga ibu itu suka ilmu. Sehingga Abdullah bin Mas'ud itu tiap hari itu mensweeping orang yang sering duha. Kalau ada orang duha istiqomah itu disweep. Awas, harus seminggu sekali. Enggak boleh tiap hari. Masa sholat fardu kamu saingi sholat duha? Enggak boleh, fardu tersaingi. Itu Abdullah masyhur, sama cari di Al-Hunjah. Sayyidah Aisyah kalau ada orang duha tiap hari dimarahin. Dan itu secara konstitusi itu benar karena Nabi Qiyamul Lail Ramadan itu hanya 4 hari yang depan, lainnya itu enggak. Khasyata ayyufradu alaihim kalau dalam film takut dianggap fardu. Akhirnya istiqomah itu masalah di keluarga saya yang dari. Nah kebetulan kita ini suka ada istiqomah akhirnya ya seperti ini. Tapi ini ilmu harus kita bicarakan. Tapi yang istiqomah, bapak itu pengagum Badullah. Bapak itu suka sama istiqomah karena punya guru dulu dia istiqomah, Badullah istiqomah. Tapi jangan kira Badullah itu hanya istiqomah. Saya punya sanad banyak, mungkin bisa lebih tahu. Sering saya diceritakan. Badullah gue anak ambek wong fase teman-teman itu rapati cocok. Senajan to majibno fase. Tak takut iki ngopo. Empuk nabe ke fase darane wong awam untuk ganjaran. Kemataran Al-Qur'an gak fase. Padahal untuk ganjaran kok seneng Qur'an. Jadi terus tak takoki Bapak niku saged damel syarat mboten? Yo ora kena pokoke mau. Jadi gue ngikrori. Artinya beliau tidak ingin lah gara-gara kita terlalu pakam tajwid kemudian dengan siapa saja baca Quran salah kemudian tidak dapat pahala. Bisa saja hamalahum ala ayatul Qur'an atau mahabbatuhum wa iskuhum wa kada wa kada. Jadi akhirnya saya jadi tahu, oke secara maksud salah, tapi iseknya benar, mahabbannya benar, brontonya benar. Jadi sebetulnya Badullah itu punya sekian makalah tentang ilmu. Hikam juga gitu. Nur, nak santri ngaji Ihya itu jauh, saya nak hikam mojo. Maksudnya beliau entah kalau setelah itu, Badullah itu melarang siapa saja santri ngaji hikam itu dilarangnya ada kelas tertentu untuk boleh ngaji hikam. Nah kenapa saya cerita ini? Karena saya masih ingat betul di antara wasiatnya Mbah Mun itu. Firra sebab apa Fatihah kok ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Dawe Mbah Mun fa inna Allah ta'ala la yaqul wa la yasraq wa la yanqih wa la kadza wa kadza. Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Sehingga kita tidak bisa niru Allah. Tapi yang makan tidur itu manusia. Sehingga kalau ini dekat Allah ya niru siratal ladzina bukan siratoka. Kita cara tidur niru Kanjeng Nabi, niru ulama, cara makan, cara minum, niru Allah tidak bisa. Makanya enggak, bukan ihdinas siratal mustaqim siratoka tapi siratal ladzina an'amta. Maka dalam beragama itu butuh master, butuh panutan. Ya tentu Mbah Mun oleh ngendikan pakai buat orang-orang kuno. Cara Mbah Mun pakai cantol.
Maka saya punya makalah banyak dari Bapak, dari Mbah Mun, dari Mbah Zubair, dari sampai saya itu hafal sanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang bisa mengawal ilmu itu sanad. Termasuk saya di sini bawa kitab Ar-Risalah Al-Busiriyah. Nanti saya baca beberapa panutan kita di sini, ada Abu Qasim Al-Junaidi, ada Abu Yazid Al-Bustami, ada banyak ulama yang ditulis Ar-Risalah Al-Busiriyah. Dan itu yang membentuk Imam Ghazali, kitab Ar-Risalah Al-Busiriyah. Tapi sekarang kita ini nggak belajar lagi tentang tasawuf. Tasawuf itu Abu Qasim Al-Junaidi jadi wali itu bukan wiridannya terlalu banyak. Beliau pernah bikin satu kalimat yang menjadikan Allah itu ridho. Kalimatnya begini, kalau malam beliau wiridan, ya Allah, kenapa engkau ngasih rezeki saya? Padahal engkau tidak butuh saya. Kalimatnya sederhana. Kalau seorang majikan ngasih servis sama karyawannya, memang butuh pekerjaannya. Orang tua ke anak butuh kasih sayang. Tapi engkau ini zat yang tidak butuh saya, tidak butuh kita. Ngapain ngasih? Jadi punya sisi betapa Allah itu luar biasa. Engkau tidak butuh kok. Ngasih itu kan luar biasa. Jadi karena mensifati seperti itu, Allah itu ridho. Itu luar biasa. Normalnya orang memberi itu kan, apalagi orang memberi kiai itu kacau sekali. Satu sewu jalan swarga. Salam tempel 1 juta aja loh. Swarga itu parah lagi. Nanti kalau enggak masuk surga, tunda-tunda. Untuk ngeri lagi, 1 juta minta apa? Surga. Sayyidina Ali, itu diantara sebabnya beliau dekat Allah itu, karena muamalahnya sama Allah itu benar. Di antara muamalah itu yang diriwayatkan di kitab Ar-Risalah Al-Busiriyah adalah masyhur. Kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Tiap malam dia bertanya, ya Allah, saya sungguh sangat mulia karena engkau yang jadi Tuhan. Coba kalau saya dituhani manusia yang mati atau dituhani siapa yang mati juga. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Saya ini bangga sekali karena jadi budak, menjadi hamba zat yang tidak mati. Jadi pakem-pakem yang menjadi masyrab kalau dalam bahasa tasawuf itu yang menjadikan wali. Sehingga dikatakan ibadah itu apa? Ma'rifatullah. Mengenali Allah secara benar. Jadi jangan kira wali-wali dulu terus terlalu istiqomah, juga mereka punya pakem yang menjadikan Allah itu ridho.